Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pendidikan dalam kebudayaan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Najma Hisan Kamila, dan saya sendiri, dan yang ketiga itu ada Wahyudi Cahyana. Langsung saja ke materi pertama. Di sini ada pendidikan. Menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut KBBI, pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an, yang artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Di sini ada makna pendidikan, yaitu pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Menurut pengertian tersebut, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Jadi definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Ini ada kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan adalah sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi, budaya bangsa adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu bangsa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Arti kebudayaan, yaitu rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah masyarakat yang luas. Agama, ideologi, kebatinan, dan kesenian merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat termasuk di dalamnya. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat, antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Rasa dan cinta dinamakan pula kebudayaan rohaniah, yaitu spiritual atau immaterial kultur. Jadi semua karya, rasa, dan cipta dikuasai oleh rasa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh masyarakat. Sedangkan karsa yaitu menghasilkan kaidah, kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Natalia. Oke, selanjutnya ada pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan baik dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Hasil perolehan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses hubungan antar manusia dengan lingkungan luarnya telah
mengkisahkan suatu rangkaian pembelajaran secara alamiah. Pada akhirnya, proses tersebut mampu melahirkan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Di sini kebudayaan dapat disimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam. Alam telah mendidik manusia melalui situasi tertentu yang memicu akal budi manusia untuk mengelola keadaan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Next. Pendidikan dalam lingkup kebudayaan juga antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya, berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Karena pada dasarnya pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Next. Di sini ada 3 macam ruang lingkup kebudayaan. Yang pertama yaitu kepribadian dalam proses kebudayaan, yang mana fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian manusia tidak ada kebudayaan, meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah kepribadian-kepribadian. Yang kedua, di sini ada penerus kebudayaan, yaitu satu proses yang dikenal luas tentang kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Proses tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu ditransmisikan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Dan yang ketiga di sini yaitu ada transmisi kebudayaan. Transmisi kebudayaan di sini yaitu kebudayaan ditransmisikan dari suatu generasi ke generasi yang berikutnya. Dilanjut, selanjutnya ada peran pendidikan dalam proses pewarisan kebudayaan. Di sini, pendidikan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, sekolah atau pendidikan formal adalah salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan media lainnya, seperti keluarga dan institusi lainnya yang ada dalam masyarakat. Nah, di sini ada 5 fungsi pendidikan budaya. Nah, yang pertama itu adalah memperkenalkan, memelihara, dan juga mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Nah, yang ketiga yaitu ada perbaikan, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dan pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan yang keempat yaitu penyaring, untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan juga persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Next. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Di sini kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa pendidikan artinya proses sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Nah, proses perbuatan, cara mendidik, pendidikan dan kebudayaan akan diterangkan dalam urutan pembahasan, yaitu yang pertama adalah kepribadian dalam proses kebudayaan, yang kedua adalah
penerusan kebudayaan, dan yang ketiga adalah transmisi kebudayaan. Nah, di sini peran pendidikan adalah sebagai transfer nilai-nilai budaya atau sebagai cara yang paling efektif dalam mentransfer nilai-nilai budaya adalah dengan cara proses pendidikan. Nah, karena keduanya saling erat berhubungan, kebudayaan dengan pendidikan sangat erat sekali. Keduanya saling kesinambungan dan tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, mungkin sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.